Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 kelompok warga di Makassar kembali bentrok, polisi tembakan gas air mata. Maling motor milik jemaah masjid di Makassar berhasil dibekuk usai buron hampir sepekan. Diduga akibat korsleting listrik, belasan rumah di kota Makassar ludes terbakar. Diduga akibat korsleting listrik, belasan rumah di Kecamatan Talo, Kota Makassar ludes terbakar. Walaupun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api membakar 19 rumah berbahan kayu di permukiman padat Kecamatan Talo, Kota Makassar. Sejumlah warga panik berlarian menyelamatkan diri bersama keluarga serta barang berharga. 27 mobil pemadam dikerahkan. Petugas sulit melakukan pemadaman karena akses jalan yang sempit serta banyak warga berkerumun. 1 jam berselang, kebakaran berhasil dipadamkan. Diduga api bersumber dari hubungan pendek arus listrik atau korsleting di salah satu rumah yang terbakar. Dugaan Pak sementara apa itu? Mungkin korslet tadi sempat di kabel terbakar begitu. Di rumah siapa sih Pak? Rumahnya Dembulang. Itu rumah ada ya penghuninya atau lagi kosong Pak? Kayaknya dia lagi pergi. Oh lagi kosong. Iya. Jadi kita ini Pak yang diselamatkan apa saja Pak? Alhamdulillah ini sama tempat tidur. Iya. Di dalam. Dugaan Pak ini kira-kira berapa rumah ini Pak yang habis terbakar? Kalau saya cuma peta-peta ada sekitar 10. Yang enggak tahu sekitar belakangnya. Pak, rumahnya itu bahan kayu atau bagaimana Pak? Kalau rumah peta saya batu di bawah, kayu di atas. Rata-rata begitu Pak di belakang. Ya? Rata-rata begitu Pak kondisinya di belakang. Rata-rata kayu, ada juga batu. Ini memang aksesnya cuma satu jalan. Iya. Sempit Pak ya? Iya, sempit. Dia lorong sekitar 2 motor saja begitu. Akan maghrib tadi kita dapatkan informasi yang langsung kita munculkan dari Mako Damkar karena mengingat situasi padat di Rapokaling ini, kita dapatkan informasi di Rapokaling. Kita langsung munculkan 2 regu di Mako Damkar. 2 armada yang ada di Mako itu 21 armada yang kita munculkan langsung 21, tambahan 3 dari ujung sana, ditambah 3 dari timur. Jadi total keseluruhan ada 27 armada. Setelah proses penanganan juga yang sekarang ini pukul 20:16 itu masih dalam proses pendinginan. Yang data sementara kami yang dapati itu ada 19 atap. Ya, jadi atap yang kita. Jadi sementara data 19 atap ini kita sampaikan karena ini sesuai dengan proses pemadaman anggota di Dinas Pemadam Kebakaran. Kira kendala kita rumah yang padat, ya, begitu kita masuk tiba di lokasi itu memang padat penonton yang banyak. Termasuk yang akses, alhamdulillah kita setelah ke lokasi itu kita sudah bagian utara, timur, selatan itu kita sudah blok. Jadi akses yang kita dapat itu lorong-lorong kecil yang masuk ke lokasi. Walaupun tidak ada korban jiwa, kerugian materi akibat kebakaran mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan korban yang rumahnya terbakar mengungsi ke tempat kerabat dan tetangga. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Para jurnalis dari berbagai media massa di Makassar mengikuti diskusi bareng TNI Angkatan Darat di Markas Kodam 14 Hasanuddin. Harapannya melalui ajang silaturahmi ini hubungan antara TNI dengan jurnalis tetap terjalin harmonis. Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Majen Toto Imam Santoso mengajak diskusi para jurnalis dari berbagai media massa di Kota Makassar. Pada ajang silaturahmi ini, insan pers diminta menyampaikan berita yang memotivasi masyarakat sekaligus memberikan edukasi tanpa mengurangi akurasi ataupun objektivitas. Kami ingin teman-teman media silaturahmi saling dekatan karena pada intinya kita adalah saudara. Dan pesan yang disampaikan dalam acara ini nantinya kita bisa paling tidak
ada hal yang bisa kita komunikasikan, kita diskusikan, sehingga harapannya berita-berita yang keluar itu berita-berita yang sifatnya kontributif, mengajak, mengedukasi, membangun, sehingga berita yang disampaikan itu membuat suasana yang nyaman, yang happy, dan dampak kebaikan. Tetapi tidak mengurangi nilai dari berita tersebut. Harapannya melalui momen ini hubungan antara TNI terutama Angkatan Darat dengan jurnalis tetap terjalin harmonis. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Kita sampaikan kembali berita kriminal hari ini. 2 kelompok warga di Makassar kembali bentrok. Gas air mata terpaksa dilepaskan polisi guna membubarkan tawuran. Polisi terpaksa melepas gas air mata saat membubarkan tawuran 2 kelompok warga di Jalan Kandaya, Kota Makassar. Kepastian penyebab tawur hingga kini masih diselidiki. Padahal 2 pihak yang sering bertikai ini sempat berdamai. Bentrokan melibatkan warga Kecamatan Talo dan Bontoala. 2 kecamatan ini hanya dipisahkan kanal saluran irigasi. Usai bentrok mereda, polisi melakukan penyisiran. Walaupun gagal menangkap pelaku tawur, sejumlah senjata tajam berupa anak panah atau busur disita polisi. Tim Penikam Polrestabes Makassar bersama jajaran Patmor mendatangi TKP Prangkelompok yang mana terjadi di Jalan Kandaya. Setelah sampai di lokasi, kedua kubu sempat dibubarkan dengan menggunakan gas air mata. Kemudian dari kedua belah polsek baik Bontoala maupun Talo melakukan pemantauan atau melakukan himbauan ke masyarakat agar tetap menciptakan kondisi masyarakat aman. Tapi situasi di lokasi itu ketahuan nggak? Untuk situasi terakhir untuk daerah Kandaya sudah terkendali. Barang bukti yang ada sempat di lokasi baik dari beberapa anak panah yang ditemukan, kemudian batu serta beberapa benda tajam, benda-benda lain seperti balok-balok yang ada di lokasi. Hingga saat ini situasi di lokasi bentrokan kembali kondusif. Aparat Polsek Talo bersama Polsek Bontoala tetap berjaga guna mencegah tawuran susulan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Polisi meringkus maling motor milik jemaah masjid di Makassar yang sedang sholat subuh. Pelaku melarikan diri ke Pangkep selama hampir sepekan. Setelah buron hampir sepekan, maling motor di Masjid An-Nur Makassar akhirnya diringkus polisi di wilayah Pangkep. Pemuda asal Maros ini mengaku awalnya hanya berniat mencuri dompet jemaah masjid. Namun karena menemukan kunci motor, pelaku tergoda menggasak motor korban kemudian melarikan diri ke Pangkep. Aksi pencuri motor ini terekam CCTV. Saat itu korban sedang menunaikan sholat subuh, sedangkan pelaku berpura-pura sebagai jemaah masjid. Motor curian telah digadai pelaku kepada temannya senilai 2 juta rupiah. Namun polisi berhasil menyita barang bukti pencurian sebelum dijual kepada penadah. Sebagian uang hasil gadai digunakan untuk keperluan sehari-hari, mengingat pelaku tidak bekerja alias pengangguran. Rencananya mau dijual oleh pelaku, ada temannya berkomunikasi melalui Facebook untuk dijual, dan itu sepeda motor kita sudah temukan dan sudah diamankan oleh petugas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Seorang siswa SMA tewas ditikam dalam sebuah rumah bekas bengkel Kabupaten Pinrang. Polisi menyita badik di lokasi penikaman korban. Masyarakat digegerkan penemuan mayat siswa SMA bersimbah darah di rumah bekas bengkel Kampung Sulili, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Korban tewas ditikam karena ditemukan badik di lokasi. Polisi hingga kini masih memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Ini pelaku kita sementara dalami, kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terhadap pelaku kita sudah mengantongi identitasnya dan saat ini sementara dilakukan pencarian. Posisi korban sudah dalam keadaan meninggal dan ditemukan adanya bercak darah dan di TKP ditemukan alat berupa badik yang diduga dimiliki oleh ataupun digunakan oleh pelaku. Guna keperluan visum, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasinrang sebelum disemayamkan di rumah duka Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janetli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.